Rangkuman berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari Beneil Dariush yang memberikan tanggapannya tentang wacana duel akbar antara Ilia Topuria versus Islam Makhachev. Fighter yang terkenal dengan ketaatan pada agamanya ini meyakini bahwa Ilia Topuria punya peluang bagus untuk menang hingga 50% andaikan mereka bertarung di kelas lightweight. Bahkan, Beneil mengaku sejatinya Topuria akan sangat diuntungkan dengan skenario ini karena saat ini tubuhnya sudah pas untuk kelas 155 dan Topuria tak perlu memotong berat badan yang ekstrim sehingga kardio dan durability-nya akan sangat bagus. Sedangkan kondisi Makhachev berbeda. Makhachev sudah dipastikan akan sangat kesulitan jika harus kembali memotong berat ke 155 karena Makhachev yang sekarang sudah terlalu besar untuk kelas ringan. Dan jika Makhachev maksa turun, maka Makhachev akan kehilangan sebagian besar kekuatannya, baik itu kardio maupun durability-nya, dan kemungkinan kondisinya akan jauh lebih parah dibandingkan saat ia melawan Alexander Volkanovski di Australia dulu. Hal ini berbeda dengan pendapat Dustin Poirier yang sebelumnya mengatakan bahwa jika Makhachev kembali ke 155, Makhachev tetap masih unggul atas Topuria. Namun, Beneil juga mengatakan bahwa skenario itu akan berbeda jika laga mereka terjadi di kelas 170, di mana laga ini akan sangat menguntungkan Makhachev karena sudah pasti Makhachev akan jauh lebih besar dari Ilia Topuria. Who do you think is the best lightweight in the world right now? Islam, if he can come back down. Excluding Islam, considering he's a welterweight now, champion. Some would say Arman, some would say Ilia. I would go Islam and then Ilia. Okay, so Islam, if you're considering him a lightweight, of course he was the champion, and then Ilia, and then Arman. Yeah. You think Arman beats Ilia? I don't think so. Oh really? Wow. You think Ilia wins? Yeah. You think Ilia? Selain itu, Makhachev juga terlihat sangat nyaman di kelas barunya dan tampak jauh lebih fresh dibandingkan saat berkarir di kelas 155. Sebelumnya, Beneil memang sempat meragukan Makhachev ketika akan melawan JDM. Apakah Makhachev benar-benar berhasil dengan bulkingnya atau tidak? Sebab berat badan sangat mempengaruhi jalannya fight. Tapi setelah melihat performa Makhachev yang melindas JDM, Beneil tidak memiliki alasan untuk tidak menjagokan Makhachev jika melawan Topuria di kelas 170. Makhachev tidak perlu kehilangan kekuatan kardio, kecepatan, dan juga ketahanan karena kita bisa lihat sendiri tubuh Makhachev benar-benar sangat mampu menopang apa yang Makhachev punya di kelas 170. Well, ini berarti bahwa menurut Beneil Dariush, Ilia Topuria hanya memiliki peluang menang jika yang dilawan adalah Islam Makhachev versi dehidrasi. Dan ini logis sih, akan sangat riskan bagi Makhachev untuk turun kelas karena potong berat terlalu ekstrim akan menurunkan kekuatan dagu. Kita ambil contoh adalah Max Holloway. Meskipun KO-nya Holloway berkat kekuatan dan combo cantik dari Ilia Topuria, tapi pemotongan berat badan yang ekstrim saya pikir sedikit banyak mempengaruhi kekuatan dagunya. Ditambah, dagu Max Holloway sebenarnya sudah mulai melemah akibat kompilasi luka yang ia peroleh di sepanjang karirnya. Ilia Topuria tampaknya juga tahu akan hal itu, karenanya meskipun sebelumnya ia siap naik ke kelas welter, tapi belakangan diketahui bahwa Topuria sepertinya mengurungkan niatnya untuk naik kelas dan lebih menginginkan cage weight di berat 160 atau 165 pounds. Ya, kalau menurut saya, laga Makhachev versus Topuria memang bukan laga yang harus terjadi secara kompetisi karena mereka secara alami beda ukuran badan. Tapi saya setuju dari sisi bisnis, entertainment, dan juga pride, laga Makhachev versus Topuria akan sangat ditunggu oleh para fans termasuk saya. Karena kapan lagi kita menyaksikan laga antara juara dua divisi di UFC? As far as fighting Islam, I just think there's a big size difference. I think at 155, Ilia had a very good shot. At 170, I don't think so. At 55, I would have put it 50-50. If not, I would have probably gave it Ilia because he doesn't have to cut a lot of weight. He's pretty strong for the division. He has massive punching power. And if the fight goes into round 3, 4, 5,
he's going to be the fresher guy because he's not cutting weight. But at 170, it's a massive weight difference, and Islam doesn't have to cut weight. Berita kedua datang dari the former UFC welterweight champion asal Australia, Jack Della Maddalena. Fighter yang akrab dipanggil JDM ini mengatakan bahwa ia siap comeback dan sudah tidak sabar untuk kembali bertarung di oktagon. Well, sebelumnya fans sempat khawatir dengan kondisi JDM karena ia benar-benar dibuat tidak berdaya oleh Makhachev dalam UFC 322. Mungkin secara fisik cederanya tidak parah, tapi seperti apa yang dikatakan GSP, bahwa didominasi selama 5 ronde full tentu mengakibatkan trauma yang luar biasa. Menurut GSP, kalah didominasi 5 ronde full lebih traumatis dibandingkan kalah KO atau submission. Jika JDM kalah KO atau submission, mungkin JDM akan berpikir bahwa oh, sepertinya saya sudah tampil bagus, tapi saya kecolongan di momen singkat. Saya tinggal memperbaiki fokus dan konsentrasi saja agar laga berikutnya kesalahan ini tidak terjadi lagi. Tapi yang terjadi adalah JDM kalah mutlak di 5 ronde, yang artinya JDM pasti berpikir bahwa apa yang ia lakukan di sana sungguh sia-sia. Yang ia rasakan adalah ia sama sekali bukan level Islam Makhachev, dan ia kalah bukan karena kecolongan, tapi murni kalah skill. And there was a grimace on Jack's face. There was a grimace that said, I'm hurt. And there was something about me, and it wasn't the fighter or even the human being. It was the father in me. As a father, I wanted to go and I wanted to help him. I wanted to say, young man, are you okay? Do we need to get you something, young man? He had a look of actual pain on his face. Chill. Tapi melihat JDM sudah kembali aktif berlatih dan mau diinterview, membuat banyak fansnya maupun fans netral seperti saya ikut senang. JDM mengaku bahwa rematch dengan Makhachev tentu adalah laga impiannya saat ini, tapi ia sadar diri bahwa ia belum layak menagih rematch. Menurutnya, Islam Makhachev secara posisi maupun level berada di level yang berbeda sejauh ini. Karena itu, ia berencana untuk melawan siapapun top contender yang tersedia di kelas welter. Ia menargetkan menang setidaknya 2 kali sebelum menagih rematch. Namun ia juga tahu dan mengakui itu tidak mudah karena ia tahu top contender di UFC welterweight saat ini diisi oleh para monster. Rumor mengatakan bahwa JDM akan kembali di rentang bulan April hingga Juni dengan Carlos Prates dan Michael Morales menjadi kandidat utama sebagai calon lawannya. Well, baik itu JDM versus Prates ataupun JDM versus Morales akan menjadi laga yang spektakuler, terutama dalam hal striking. Dan semoga JDM benar-benar keluar dari rasa traumanya agar kita kembali bisa menikmati kombinasi boxing JDM yang sangat menawan. Jadi bagaimana menurut kalian? I want to get the world title back and also just challenge myself against these guys, all those new contenders, really find out who the best is. I believe I can reign supreme, and I'd love to get the shot at Islam again. That'd be the dream. But obviously he's on a different part of his career, so hopefully I can get to the point where he grants me the rematch. Yeah, it's going to be tough competition for me, tough fight, so we're all going to have to bring our A game come fight night because there's a lot of people working hard to get there. Topuria, sang ranking 2 pound for pound ini secara official mengatakan bahwa ia sudah menyelesaikan persidangan dengan mantan istrinya dan sudah fokus berlatih kembali. Melalui akun media sosialnya, Topuria mengatakan the champ is back, dan ia menargetkan bahwa ia akan comeback dalam UFC White House yang diperkirakan akan mempertahankan sabuk undisputednya melawan sang pemegang sabuk interim yaitu Justin Gaethje. Comeback dari petarung yang berjuluk Topuria, maksud saya El Matador ini, memang sudah ditunggu oleh banyak fans maupun hatersnya. Suka tidak suka, ia adalah salah satu petarung terbaik di planet era ini dan juga salah satu bintang terbesar UFC yang masih aktif.